Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah untuk jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memberikan informasi lagi terkait metode penelitian untuk materi kedua. Oke, yang pertama saya bahas variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Tujuannya adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dan independen. Contoh judul penggunaan variabel moderating, yaitu pengaruh laba sebelum pajak, kini aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persensi laba dengan penurunan pajak sebagai moderasi. Nah, contoh rumusan masalah judul penggunaan variabel moderating. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh laba sebelum pajak kini terhadap persensi laba. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh aliran kas operasi terhadap persensi laba. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Nah, contoh lain variabel moderating adalah misalkan hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik atau kuat jika mempunyai seorang anak dan akan semakin renggang jika ada pihak ketiga ikut mencampuri. Nah, di sini anak adalah variabel moderating yang memperkuat hubungan dan yang pihak kedua adalah variabel moderating yang memperlemah hubungan. Nah, variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Nah, contoh judul penggunaan variabel interpreting. Yang pertama adalah pengaruh generik strategi dan komponen Goldfamous terhadap sustainable enterprise dengan interference opportunity set sebagai variabel interventing. Yang kedua, analisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan menggunakan kepuasan kerja. Nah, selanjutnya rumusan masalah judul penggunaan variabel interventing. Yang pertama, apakah generik strategi dan corporate Goldfamous berpengaruh terhadap interfacing opportunity set? Yang kedua, apakah generik strategi, performance Goldfamous dan investing opportunity set berpengaruh terhadap sustainable enterprise? Yang ketiga, manakah yang lebih memiliki pengaruh langsung, generik strategi dan corporate Goldfamous terhadap sustainable enterprise atau pengaruh tidak langsung generik strategi dan corporate Goldfamous terhadap sustainable enterprise melalui interface opportunity set? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kerangka konseptual, yaitu sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan terkait diteliti. Nah, yang selanjutnya hipotesa. Pengertian menurut Susashimi Arikunto, yaitu merupakan jawaban yang bersifat sementara pada sebuah masalah penelitian hingga jawaban tersebut terbukti dari data yang telah terhimpun. Nah, yang kedua menurut Kerlinger adalah rangkaian dugaan berupa penjelasan yang berlandaskan pada hubungan dua variabel atau bahkan lebih. Nah, macam-macam hipotesa terdiri dari tiga. Yang pertama adalah deskriptif, adalah penyataan sebuah jawaban sementara pada sebuah masalah deskriptif yang berkaitan dengan satu variabel mandiri dan tunggal. Atau yang kedua komparatif, maka asumsi atau pernyataan sementara pada sebuah rumusan masalah yang mempersoalkan sebuah konspirasi, perbandingan, dan variabel penelitian. Yang ketiga asosiatif, yaitu asumsi atau pernyataan tertantip pada masalah yang mempersoalkan asosiasi atau terkaitan antara dua variabel penelitian. Yaitu yang terakhir adalah regresi linear. Persamaan regresi merupakan suatu persamaan yang menerangkan atau menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Persamaan regresi dapat digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai bebas berdasarkan informasi dan variabel bebas. Mungkin itu saja yang akan saya bahas untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.